CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengungkapkan penjualan motor listrik baru mencapai sekitar 1% dari total penjualan sepeda motor nasional. Rosan memproyeksi potensi pasar motor listrik nasional ke depan mencapai sekitar 170 miliar dolar Amerika. Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roslani menilai pasar motor listrik di Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan besar. Saat ini penjualan motor listrik baru mencapai sekitar 1% dari total penjualan sepeda motor nasional. Rosan mengatakan terdapat sekitar 140 juta sepeda motor yang beredar di Indonesia. Penjualan sepeda motor setiap tahun mencapai sekitar 6 juta hingga 7 juta unit. Dari jumlah tersebut, penjualan motor listrik baru sekitar 60.000 hingga 70.000 unit per tahun. Kalau boleh kami laporkan, ada kurang lebih 140 juta motor listrik yang ada di Indonesia dengan setiap tahunnya pembeliannya adalah 6-7 juta motor. Tetapi yang membeli motor listrik kurang lebih hanya 60-70 ribu. Jadi hanya 1%. Jadi kalau kami lihat ini potensi kedepannya, upside-nya ini bisa secara eksponensial. Rosan memperkirakan potensi pasar motor listrik nasional ke depan mencapai sekitar 170 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya potensi pasar tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah, BUMN, dan swasta berkolaborasi mengembangkan industri motor listrik nasional. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Presiden Prabowo Subianto resmi akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang mampu memproduksi hingga 1 juta unit motor listrik. Dengan syarat, perusahaan tersebut harus berasal dari Indonesia dan berproduksi di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan 3 kebijakan utama terkait mobil listrik nasional, yakni menekan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, serta memperbesar industri motor listrik nasional beserta rantai pasoknya, mulai dari baterai, komponen, perangkat lunak hingga layanan purna jual. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut subsidi pembelian motor listrik sebesar 5 juta rupiah bisa mulai berjalan pada September 2026 ini. Peraturan Menteri Keuangan terkait subsidi pembelian motor listrik ini segera diterbitkan. Namun, aturan resmi yang menjadi payung hukum kebijakan tersebut masih dalam proses. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan bahwa insentif motor listrik senilai 5 juta rupiah tersebut masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan insentif ini terbukti mampu mendongkrak pasar motor listrik di Indonesia. Tercatat, penjualan sepeda motor listrik naik signifikan dari 17.198 unit pada 2022 menjadi 62.409 unit pada 2023. Kemudian mencapai puncaknya pada 2024 tercatat 77.078 unit motor listrik terjual. Program Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB Roda 2 pada periode 2023-2024 melibatkan 22 industri dengan 70 tipe atau model kendaraan. Sementara, realisasi penyaluran bantuan melonjak dari 11.532 unit pada 2023 menjadi 62.541 unit pada 2024 atau tumbuh sekitar 442%. Secara total, sebanyak 74.073 unit motor listrik telah menerima bantuan pembelian selama periode tersebut. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar 272,9 triliun rupiah untuk tahun 2027. Angka tersebut meningkat sekitar 20,1% dibandingkan dengan proyeksi anggaran yang sama pada tahun ini sebesar 227,25 triliun rupiah. Pemerintah terus memperkuat penyaluran subsidi sektor energi termasuk subsidi BBM dan listrik di tahun 2027. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar 272,9 triliun untuk tahun 2027.
di mana angka tersebut meningkat sekitar 20,1% dibandingkan dengan proyeksi anggaran yang sama pada tahun 2026 ini sebesar Rp227,25 triliun. Bahlil menjelaskan subsidi energi ini dianggarkan untuk bahan bakar minyak, LPG 3 kg, dan listrik. Secara rinci untuk anggaran subsidi BBM alokasinya sebesar Rp28,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp114,1 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp130,1 triliun. Khususnya untuk di sektor energi, saya sekali lagi mengatakan bahwa komitmen kami sebagai Menteri SDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026. Mau berapapun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insya Allah aman. Mau berapapun harga ICP-nya, kita akan jaga. Karena apa? Kita harus betul-betul punya kepekaan hati kepada rakyat, kepada saudara-saudara kita, agar ekonomi kita tetap bisa berjalan di bawah. Bahlil menambahkan perhitungan anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg pada RAPBN tahun anggaran 2027 menggunakan asumsi dan parameter antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan ICP. Subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter. Sementara anggaran subsidi listrik tercatat meningkat dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan atau BPP, tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi akan mendorong Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa menyalurkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini untuk memperluas peran Kopdes selain menyalurkan barang subsidi dan bantuan sosial. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan diperkuat sebagai mitra perbankan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Melalui skema channeling, pemberian pembiayaan KUR ini untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tingkat desa sehingga masyarakat terhindar dari pinjaman online dengan bunga yang memberatkan. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan mengembangkan KDKMP sebagai outlet layanan jasa perbankan, khususnya bagi bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara. Dengan begitu, koperasi di desa diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi sekaligus keuangan bagi masyarakat. Presiden juga menyarankan untuk penyaluran skema KUR itu bisa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kemudian juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa menjadi unit layanan jasa perbankan, dan kemudian juga bisa mengembangkan model simpan pinjam yang membantu masyarakat di desa-desa dan kelurahan supaya mereka tidak terjerat ke pinjaman online, terjerat hutang, dan terjerat kepada lembaga pembiayaan dengan bunga yang sangat tinggi. Sebelumnya, pemerintah menetapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai institusi resmi penyalur barang bersubsidi dan bantuan sosial. Barang-barang seperti LPG 3 kg, pupuk, minyak, dan beras akan disalurkan langsung melalui koperasi. Selain itu, program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial atau bansos, dan bantuan pangan non-tunai juga akan disalurkan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.